Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. وبنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang Allah muliakan insyaallah, kita sedang membahas tentang golongan orang-orang yang didoakan oleh malaikat. Di pertemuan kita yang terakhir, kita sudah membahas di antara orang-orang yang malaikat mendoakannya, yaitu yang berada di saf sebelah kanan dan saf di depan atau saf pertama. Kita sudah bahas secara tuntas. Kita lanjut golongan berikutnya yang didoakan oleh para malaikat, yaitu orang-orang yang melakukan sahur ketika Ramadan. Ini berhubungan karena insyaallah dalam 1 atau 2 hari ke depan kita akan menyongsong bulan yang paling mulia di antara semua bulan, yaitu Ramadan. Salah satu ilmu yang diajarkan yaitu bahwa malaikat paling suka kepada orang-orang yang melakukan sahur. Dan ini berdasarkan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat. Arti bersalawat ini merahmati, meridai. Beda salawat yang keluar dari mulut hamba dengan salawat yang dimaksud kalau itu keluar dari Allah dan malaikat. Kalau dari kita, salawat yang kita ucapkan ke Nabi itu bukan merahmati dan bukan meridai, karena Nabi adalah orang yang maksum. Salawatnya kita untuk Nabi itu salawat untuk memohon penyelamatan bagi kita. Kita bersalawat ke Nabi, bukan Nabi yang diselamatkan. Orang-orang Nasrani menuduh kita Muhammad itu saja sampai hari ini masih dimohonkan selamat oleh umatnya. Jadi mereka menerjemahkan salawat itu, umatnya bersalawat ke Nabi, mudah-mudahan Muhammad selamat, kata mereka. Tidak begitu. Salawatnya kita kepada Nabi memohon keselamatan dari Allah dengan memuji-muji Nabinya. Sama seperti mahasiswa memuji-muji dosen agar mendapatkan nilai A. Sama bagi istri memuji-muji suami.
agar wang belanja ditambah. Tapi kalau Allah dan malaikat bersalawat, itu maksudnya meridai, merahmati. Apa kata Nabi? Siapa orang yang paling disukai oleh Allah, dirahmati Allah, diridainya? Ternyata salah satunya adalah al-mutasahirin, orang-orang yang melakukan sahur. Dalam hukum fikih Ramadan, sahur ini sunnah, bukan wajib. Sahur sunnah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa sahur ini menjadi pembeda antara puasanya orang Islam dengan puasanya orang-orang ahlul kitab. Kata Rasulullah dari hadis Amr bin As radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli alkitab aklatus sahar. Yang membedakan puasanya kita dengan puasa ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, yaitu dengan makan sahur. Apa maksudnya? Yahudi juga kadang-kadang ada ritual puasa, Nasrani juga kadang-kadang ada ritual puasa, tentu dengan hari-hari yang mereka yakini. Tapi bedanya, kata Rasulullah, mereka tidak disunnahkan sahur, mereka tidak ada sahurnya. Kita disuruh sahur. Jadi sahur itu menjadi pembeda antara kita dengan puasanya orang-orang di luar kita. Jemaah maka Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang-orang tidak bersahur, batalkah puasanya? Karena sahur itu sunnah, tentu jawabannya mudah, tidak batal. Karena bukan wajib. Sehingga kalau ada yang bertanya apa hukumnya puasa tidak sahur, atau bahasa kita puasa puasa kosong, jawabannya tidak mengapa. Selama sanggup tahan, silahkan. Nah, yang jadi masalah adalah ketika sengaja tidak sahur. Dia bangun dari jam 4, lalu salat tahajud, bagus, tapi sengaja tidak sahur. Tidak ada satu pun makanan yang dia masukkan atau minuman untuk menyatakan dirinya bersahur. Jadi sengaja tidak sahur, apa hukumnya? Karena sahur itu sunnah, maka sengaja tidak sahur berarti melawan sunnah. Misal dia sudah tahu ni sahur ni sunnah, tapi sengaja tidak sahur. Kalau kata istrinya, Bang Hanan tahu, kata suaminya, udah nggak usah, saya nggak sahur. Tidak ada alasan, artinya bukan gara-gara sahur menimbulkan penyakit, tapi memang tidak sahur, maka hukum sengaja tidak sahur menjadi makruh. Karena itu khilafus sunnah, berarti melawan yang disuruh oleh Nabi, walaupun bukan wajib. Hebatnya ajaran agama ini, sesuatu yang kadang-kadang dibutuhkan manusia tapi diberi pahala. Secara logika kita butuh sahur. Ini kan logika kita kan butuh sahur. Untuk bisa mobil berjalan ratusan kilometer, maka perlu diisi bensin. Kalau solar sedang naik, maka yang solar pun ngisi bensin selama ini. Artinya semua mobil pun kalau mau berjalan jauh perlu ngisi bensin. Itu kan logika. Kita kalau mau tahan diri tidak makan dari pagi sampai maghrib, cas dulu baterai sebelum puasa, makan dulu. Itu logika. Masya Allah, sesuatu yang dibutuhkan manusia, enggak perlu ada dalil pun, enggak ada ayat, enggak ada hadis pun, manusia akan melakukan itu. Itu logikanya masuk. Tapi hari ini sesuatu yang dibutuhkan oleh umat Islam untuk mengisi dulu bahan cadangan sebanyak-banyaknya, ternyata itu pula yang disuruh. Yang dibutuhkan diberi pahala, padahal tidak diberi pahala pun orang akan melakukan sahur. Inilah rahimnya Allah Subhanahu wa taala.
Bayangkan Allah memberi pahala kepada sesuatu yang kita butuhkan. Ketika kita butuh tidur, padahal itu pekerjaan mubah, tapi ketika tidur itu kita gunakan sebagai fasilitas untuk memperkuat badan untuk ibadah, menjadi berpahala. Tidak ada bedanya, hanya bedanya bersitan di hati saja. Nanti waktu buka puasa, kita juga butuh berbuka segera. Bahkan yang kita impi-impikan di dalam Ramadan adalah suara azan maghrib. Itu dari habis salat subuh itu kita sudah memimpi-mimpikan azan maghrib. Bahkan yang lebih parah lagi, karena tidak sanggup tahan, mungkin karena terlalu lelah, begitu azan asar dibangunkan oleh anaknya, ayah sudah azan asar, salat. Ayahnya mendengarkan azan asar lalu bertanya, nak, ini azan maghrib apa azan asar? Anaknya menjawab, azan asar ayah. Kata ayahnya, kenapa mirip sekali dengan azan maghrib? Itu saking luar biasanya menginginkan azan maghrib. Tapi Masya Allah, sesuatu yang kita butuhkan, tidak perlu dalil pun kita kejar itu untuk buka puasa, tapi diberi pahala. Kata Rasulullah, la tazalu ummati bi khair, umatku senantiasa dalam keadaan diberikan kebaikan oleh Allah, senantiasa diberikan kebaikan oleh Allah. Siapa mereka? Ma'ajjalu al-fitr wa akharu as-sahur, yaitu orang-orang yang mempercepat berbuka. Salah satunya yang mempercepat berbuka. Bayangkan, yang kita tunggu, yang tidak perlu dalil, memang itu kita tunggu, tapi diberi pahala. Apa bukti ini? Allah menyayangi kita. Allah tidak ingin hamba itu kosong dari perjuangannya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah dekat Allah, sahur itu diberi pahala, didoakan oleh para malaikat. Malaikat mendoakan semoga orang ini diampunkan dosanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah engkau, karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Nabi menyebutkan kelebihan sahur yang kedua. Yang pertama, sahur itu dimuliakan oleh Allah. Orang-orang yang sahur dimuliakan oleh Allah, didoakan oleh para malaikat. Yang kedua, kata Rasulullah, sahur itu penyebab munculnya keberkahan. Ini hadis sahih. Bersahurlah, kata Rasulullah, karena dalam sahur itu ada keberkahan. Maka orang yang sengaja sahur, begitu dia sahur karena Allah, langsung Allah kirimkan keberkahan. Apa itu berkah? Para ulama sepakat mengatakan al-barakah yaitu ziyadatul khair, bertambah-tambahnya kebaikan. Kalau orang sahur, maka yang bertambah dari dirinya adalah kebaikan. Maka coba bedakan nanti orang yang bersahur karena Allah, yang bersahur dengan nafsu, berbeda. Ini kita sudah dengar hadis Nabi, ternyata Nabi menyuruh sahur. Sekarang pikirkanlah, renungkanlah, sahur yang mana yang menimbulkan berkah. Yang suruh sahur siapa? Allah, melalui kalam nabinya, karena Nabi tidak berani menyuruh sesuatu kecuali dengan izin Allah. Walaupun suruhannya ada yang tidak ada di dalam Al-Quran, kadang-kadang beliau yang menyebutkannya di dalam hadis Nabi. Kata Rasulullah, tasahharu, bersahurlah. Maka pintar-pintar kita Bapak Ibu, agar memunculkan keberkahan, maka sahur apa yang kita lakukan? Sahur karena kita yang butuh, atau sahur karena Allah yang suruh? Ini ada tipe dua yang mungkin selama ini tidak terfikirkan. Kita ini lakukan sahur kenapa? Karena Allah suruh atau karena kita butuh? Kalau kita butuh, maka keluarlah kalimat, nak, bangun, sahur. Suami akan mengatakan kepada isterinya, sahur, sahur, beda, sahur. Lalu ibu dan ayah akan mengatakan pada anaknya, makan banyak-banyak biar sanggup puasa nanti. Disuruh makan banyak-banyak agar sanggup puasa. Ini sahur siapa yang butuh?
berarti kita butuh. Dengan gaya bahasa, kapajuh bela bunya baik kepuasan tu. Ini berarti sahur ini sahur kita yang butuh. Maka kalimat ini sudah kita dengarkan dari kecil. Makan nak banyak-banyak ya. Biar sanggup tahan ni puasanya. Apa yang terjadi? Karena terlalu banyak makan, tidak sanggup puasa. Makin banyak makan, makin tidak sanggup puasa. Itu belum lagi sahur dengan berbagai macam model. Dari pagi sampai maghrib dihiasi hidupnya dengan mencret. Ini sahur kita butuh. Dapatkah barakah? Itu hanya menjadi sahur penghias Ramadan. Tapi coba seandainya sedikit dirubah kehidupan gaya dalam hati kita. Sekarang fikirkanlah, kita ini bersahur karena taat, bukan karena kita yang butuh. Karena ada tipe orang yang memang tidak biasa makan pagi, Pak. Kan ada tipe orang nggak sanggup makan pagi, apalagi terlalu pagi, nggak sanggup, perutnya tidak terbiasa. Tapi apa kata Rasulullah? Tasaharu walau bijur'ati ma'in. Bersahurlah engkau walaupun hanya dengan meminum seteguk air. Begitu kita dengar hadis Nabi itu, walau hanya dengan meminum seteguk air, kita yang tidak terbiasa makan pagi, mungkin kita kebiasaan kita makan jam 7, jam 8, tiba-tiba dirubah gaya itu dalam Ramadan, harus makan setengah 5 misal contohnya. Ada perut yang tak terbiasa, Pak, memuntahkan. Kalau makan nasi muntah, makan ikan muntah, makan telur muntah. Akibatnya kita merasa nggak biasa ni makan jam begini. Bukan mesin kita tidak terbiasa melakukannya. Tapi begitu mendengarkan hadis Nabi, bersahurlah walaupun dengan hanya seteguk air, kita melakukan sahur demi taat pada Allah dan Nabi. Seteguk air kan tidak mengenyangkan, tidak melepaskan dahaga pun untuk sepanjang 13 jam ke depan. Tapi kita lakukannya karena teringat kepada Nabi. Kata isterinya, bang, sahur. Sahur karena Nabi suruh sahur. Sebenarnya saya nggak sanggup sahur, saya nggak sanggup makan pagi, tapi saya sahur. Kenapa? Nabi yang menyuruhku. Begitu hati kita berdetak, bukan kita yang butuh sahur, tapi taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, muncullah keberkahan. Disitulah sahur itu berbeza. Ini yang orang selama ini tidak membedakan, sehingga tidak muncul barakah. Maka hidup kita ini kan berada di atas taat. Kita ini yang datang ke sini, melangkahkan kaki dari rumah, kenapa? Tidak enak dengan imam kah? Tentu bukan. Tidak enak dengan pak kecil kah? Juga bukan. Apakah karena enggak enak dengan tetangga? Karena tetangga sudah menggedor pintu rumah kita 2 kali? Juga bukan. Kenapa kita datang ke sini? Karena taat kita pada Allah. Semua yang taat Allah berikan segala-gala. Di situ bedanya orang taat dengan orang butuh. Begitu sahur karena taat, muncullah keberkahan. Kalau Allah sudah kirimkan keberkahan di hari itu karena sahur kita taat pada Allah, apa yang Allah lakukan pada kita, Pak? Insya Allah, kalau itu ikhlas kita lakukan, orang lain hari pertama, hari kedua tidak sanggup baca Quran, kita sanggup. Kita buka lembaran-lembaran Quran, 1 juz lewat hari pertama. Bahkan kita masuk ke juz kedua. Orang lain tidak sanggup salat duha, kita salat duha. 8 rakaat kita salat duha, tidak merasa lelah. Orang lain tidak sanggup salat duhur berjamaah, kita dari hari pertama Ramadan kita jaga jamaah sanggup. Duhur jamaah, asar jamaah, terus kita lakukan. Kenapa? Keberkahan sahur. Keberkahan sahur. Orang lain lupa untuk berdoa di tengah-tengah Ramadan. Kita mengangkat tangan setiap waktu di hadapan Allah dalam Ramadan. Orang lain anaknya tidak berubah setelah Ramadan karena kita mendidik sahur taat pada Allah. Allah berikan perubahan-perubahan. Yang dulu anak kita batatnya minta ampun, pasukan bodrek semuanya, berubah, Pak. Berubah. Setelah Ramadan berubah. Yang isteri kita dulu Masya Allah merengek-rengek minta tambah wang belanja, setelah Ramadan dia minta kurang wang belanja. Dia bilang gak usah kasih wang belanja lagi, dia minta kerobu. Ini parah juga kalau yang model begitu kan. Artinya itulah barakah.
Dari mana dapatnya? Lakukan sahur jangan kerana butuh perut, lakukan sahur kerana taat pada Nabi, taat pada Allah. Jadi walaupun tak sanggup sahur, ambil gelas, isi air, walaupun setengah gelas, niatkanlah kerana aku taat padamu ya Allah, aku taat pada Nabi-Mu ya Allah, Allah kirimkan segala-gala. Ini rahasia sahur. Lalu kemudian sedikit lagi jemaah Allah yang perlu kita fahami. Ketika taat itu sudah muncul, maka taatlah pada proses prosedur sahur berikutnya. Apa kata Rasulullah? Umatku di dalam kebaikan, senantiasa dalam kebaikan di saat dia melakukan dua perkara. Tadi yang pertama yang kita sebutkan, mempercepat berbuka. Yang kedua, wa akharu as-sahur, perlambatlah sahur. Ini Nabi kembali mengatakan sebaik-baiknya sahur adalah yang diakhirkan. Ukuran diakhirkan bagaimana? Jadi Anas bin Malik yang mengatakan ukurannya, yaitu ketika pengalaman Rasulullah pernah bersahur bersama Zaid bin Sabit. Berdua ni sahur. Jadi setelah sahur bersama Zaid bin Sabit, kemudian kemudian Anas bin Malik bertanya kepada Zaid, wahai Zaid, kamu sahur bersama Rasulullah, berapa lama, berapa jarak antara Rasulullah sahur dengan Rasulullah mulai melakukan salat sunnah qabliyah subuh? Artinya awal salat subuh, proses awal salat subuh. Berapa lama sahurnya kalian, jarak antara sahur dengan masuk waktu subuh? Apa Zaid bin Sabit jawab? Sekira-kira yaqra'ur rajul qadra 50 ayat. Jaraknya sekira-kira seseorang membaca 50 ayat Al-Quran. Ukuran antara sahur dengan salat masuk waktu subuh, imsak. Imsak itu kan azan, Pak. Bunyi sirine itu bukan imsak. Bunyi sirine itu ihtiyat, untuk berjaga-jaga, memberi kode bahawa akan segera imsak. Dulu kita waktu kecil kan begitu takut dengan bunyi sirine, habis sirine enggak berani makan. Imsak sebenarnya adalah azan, bunyi sirine ikhtiyat, memberi peringatan sebentar lagi akan imsak. Bagus bunyi sirine itu. Jadi Zaid bin Sabit menjawab 50 ayat. 50 ayat itu ukuran normal orang bisa baca Quran, itu setengah jam. 50 ayat itu setengah jam, ukuran normal orang yang baca dengan tartil, tidak cepat, tidak lambat. Tapi kalau yang Iqra satu baca 50 ayat, itu bisa 3 jam enggak selesai-selesai. Jadi ukurannya ukuran orang bisa baca Quran. Kalau begitu, sahur terbaik itu kira-kira, ini kan kira-kira ceritanya, kita sahurlah paling kurang 30 menit sebelum azan. Itu sudah mulai masuk sahur terbaik. Dan kembali, kenapa kita lakukan itu? Karena taat pada Allah dan Nabi. Kalau kita tipe bisa cepat makan, model tipu bisa kencang sekali makan, gigi 100 kita pasang, sekali up 22 begitu, bukan lagi satu-satu up 22, kita model bisa cepat. Itu sahur bisa 10 menit sebelum azan, silahkan kalau memang bisa tipe begitu. Tapi yang tipe-tipe 41 kali kunyah satu up, satu makan 41 kali dia kunyah, itu ambillah waktu kira-kira setengah jam. Jadi Bapak Ibu, jangan sahur terlalu cepat. Karena ada orang yang begini, ini kebiasaan waktu kecil nih, sebelum Allah beri ilmu, itu kita cepat-cepat sahur, jam 4 sahur, habis sahur tidur lagi. Ini sudah bangunkan anak jam 4 sahur, kemudian tidur lagi. Setelah sahur yang sunnah, lalu tinggalkan salat subuh yang wajib. Aneh, ini juga aneh. Maka jangan buat gaya begitu dalam keluarga kita. Ibu-ibu jangan bangunkan suami terlalu cepat, kecuali ingin salat tahajud dulu. Lakukan tahajud dulu, qiyamul lail dulu, lalu kemudian 4:30 bangunkan anak-anak, barulah bersahur. Azan patokan, tapi bisa jadi muazzin terlambat, karena muazzin pun bisa jadi punya masalah sendiri. Maka patokannya pakai imsakiyah. Jangan makan lagi menjelang azan. Jangan makan lagi menjelang azan, karena kita kalau makan ketika bunyi azan, itu sudah berada di atas garis merah, Pak. Bisa salah, bisa tidak. Maka cukupkan kira-kira 5 menit sebelum azan sudah cukup.
jaga diri, jangan sampai jatuh ke dalam garis yang salah. Nah, ini pelajaran tentang sahur. Dari semua apa yang kita sebutkan, yang inti ingin kita katakan apa? Jangan sampai terlewat Ramadan dari perbuatan sunnah yang bernama sahur, karena dia didoakan oleh malaikat, dirahmati oleh Allah, dikirimkan keberkahan, dan itu menjadi salah satu bukti manusia terbaik di dalam Ramadan. Karena tadi kata Rasulullah, umatku selalu baik selama dia mengakhirkan sahur. Jadi coba lihat, ini baru sahur saja Pak, kita sudah beribu kebaikan kita dapat baru sahur saja. Belum lagi bicara masalah berbuka puasa, dipercepat, makannya apa. Kan Nabi mengatakan berbuka puasa tadi disuruh percepat. Maksud percepat, jangan buka puasa sebelum waktunya, tapi dipercepat maksudnya begitu datang waktu berbuka, jangan diperlambat. Jadi jangan ada kalimat 10 menit lagi nak, kita sudah hampir sampai ke rumah, kita buka puasa aja di rumah. Jangan. Buka puasa langsung dimanapun berada. Begitu dengan azan, buka puasa. Disuruh percepat. Makanan berbuka yang paling bagus, paling taat kepada Nabi, iaitu rutab, kurma basah. Nabi yuftiru birutaban, Nabi selalu berbuka dengan kurma basah, kurma yang sudah masak. Fa in lam takun rutaban, kalau tidak ada rutab, fatamarat, baru Nabi berbuka dengan tamar kering. Tidak ada tamar kering, fa in lam takun tamarat hasawatin mimma, barulah Nabi berbuka dengan air. Ini hadis dicantumkan dalam semua kitab. Sunnah berbuka begini. Jadi bukan dengan air dulu. Nabi saja enggak minum air. Kurma, tidak ada kurma, baru air. Dan waktu makan kurma apa yang dibaca? Ini kesalahan paling umum di semua kita. Karena kita terdidik dari kecil, ada salah menempatkan doa. Sehingga ketika kita memegang air waktu kecil-kecil kita, Pak, ya, saya menyebut waktu kecil, walaupun yang dari kecil tu ada yang kedua-dua hampir ronyong, macam menancin kan. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ketika mau membuka puasa itu, ini kita sudah pegang gelas ni, apa yang disuruh baca? Kita dulu baca Allahumma lakasumtu, itu sambil bergetar gelas tu kita baca itu. Salah tempat, Pak. Coba baca kembali kita, salah tempat. Yang disuruh baca ketika memasukkan kurma atau minum air pertama sekali kalau enggak sanggup makan kurma, iaitu bismillah. Tidak ada doa yang lebih baik makan dan minum kecuali bismillah. Masya Allah, kita tidak baca bismillah selama 30 hari, Pak. Kita ganti dengan Allahumma lakasumtu. Salah. Bukan salah berdosa, salah tempat. Kalau kita buka lembaran kita, kapan baca Allahumma lakasumtu? Aqabul fitri, para ulama menulisnya aqabul fitri, iaitu setelah berbuka. Habis makan kurma, jadi bismillah, makan kurma, minum air sedikit, sudah selesai berbuka, ini sudah berbuka ni, barulah angkat tangan, bacalah Allahumma lakasumtu. Boleh baca zahabat dhama wa batalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Lalu tambahkan doa untuk kehidupan kita pribadi. Jangan langsung makan, tambahkan dulu Pak doa. Berhenti dulu di situ sebentar. Jangan turunkan dulu tangan. Mohon kepada Allah. Yang belum punya anak, mohon semoga Allah memberi anak. Yang sudah terlalu banyak anak, mohon semoga Allah memberhentikan anak. Yang belum punya istri, minta istri. Yang sudah punya, terserah bapa. Tapi jangan di depan istri doa itu, dan jangan besar-besar sekali suaranya. Begitu. Ibu-ibu yang punya suami yang suka poligami, menarik-narik doa lah di situ. Artinya, Masya Allah, orang lupa ada satu hadis Nabi. Apa kata Rasulullah? Lis-sa'im 'inda fitrihi da'watun la turad. Orang yang berbuka puasa, doanya tidak ditolak Allah. Hari ini kita lewatkan doa-doa kita. 30 hari kita tidak meminta kepada Allah. Itu tadi doa buka puasa itu. Minta, oh enggak tahu minta, terlalu banyak masalah. Hana aku terpup pegah pelih ya Allah, enggak tahu lagi, banyak sekali masalah. Di rumah bermasalah, kredit tak habis-habis semua, ya. Di kantor bermasalah. Kalau sudah banyak sekali masalah, ucapkanlah Rabbana atina fid dunya hasanah. Biarkan Allah menyelesaikan satu persatu masalah kita. Ini manfaatkan dalam Ramadan. Maka orang berilmu masuk Ramadan berbeda dengan orang yang tidak berilmu masuk Ramadan. Orang tidak berilmu hanya buka kalender, pajan puasa roh, Sabtu per minggu. Jadi gaduh dawa-dawa Sabtu apa minggu, ya.
tapi tidak ada persiapan apapun. Orang berilmu bukan itu yang difikirkan. Masalah Sabtu Minggu itu ijtihad. Itu kan hasil ijtihad, Pak. Sidang isbat itu kan ijtihad. Melihat bulan itu bahagian daripada konsekuensi ijtihad. Masalah Sabtu, seandainya pemerintah mengeluarkan pengumuman Minggu baru puasa, kita tidak puasa Sabtu setengah kita, yang setengahnya puasa, misal mengikuti pandangan-pandangan dari kelompok-kelompok atau organisasi, berdosakah kita yang tidak puasa Sabtu? Seandainya pemerintah mengatakan puasa Minggu, yang setengah sudah puasa mulai Sabtu, berdosakah kita yang tidak puasa Sabtu? Tidak. Kenapa? Itu ijtihad, tidak ada yang berdosa, ya, tidak ada yang berdosa. Nah, bagi orang yang malas puasa, cik gepreh-preh menyuji burau Minggu memang. Dia cari puasa yang paling lambat, hari raya dia cari yang paling cepat. Itu model-model begitu. Ada juga yang model begitu. Nah, jadi jemaah melaka Allah Subhanahu Wa Taala, tidak perlu fikirkan itu terlalu panjang sampai dawa-dawi dalam WA. Ada nak ke dia, ada yang mengatakan enggak perlu itu urusan itu. Siapkan ilmu dari awal Ramadan, raihlah semua bonus Allah dari awal Ramadan. Itu yang perlu kita persiapkan. Baik, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sungguh banyak ilmu Ramadan yang belum tersampaikan, mudah-mudahan kita sempat membacanya kembali. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.